الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لكتابه وفضلنا على سائر الأمم بإكرام أحبابه، حمدا يستجلب المرغوب من رضائه ويستعطف المخزون من عطائه، ويجعلنا من الشاكرين لنعامه والعارفين لأوليائه. وصلى الله على سيدنا محمد رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وعطرته الطيبين وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Para ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kehadrat Allah atas segala limpahan hidayah serta taufiknya. Kembali Allah hadirkan, kumpulkan dan pertemukan kita di dalam majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Tentunya kita bersama-sama menyenandungkan syair-syair pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan asbab itu kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi insya Allah. Salawat berlimpah salam tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikut-pengikut Rasulullah dari dahulu hingga sekarang sampai kelak masa yang akan datang. Mudah-mudahan duduk kita di dalam majelis ini menjadikan sababiyah turunnya ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dihajatkan baik dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Kenapa kita sering berdoa di dalam setiap pembukaan majelis? Karena kata Rasulullah, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Karena mau tidak mau, disadari ataupun tidak, hidup kita ini penuh dengan peperangan. Perang dengan hawa nafsu, perang dengan keadaan, berperang dengan waktu. Kenapa berperang dengan waktu? Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, kita yang digilas waktu itu. Makanya kita rancak berdoa lawan Allah. Dalilnya sudah jelas. Tahu berataan. Karena doa itu menjadi senjatanya orang beriman. Rasulullah pun mengajarkan demikian. Di awal kita berdoa, di akhir pun kita berdoa. Jangan pernah lepas dengan doa, jangan pernah berhenti dengan doa. Yang hendak berbini berdoa juga. Yang belum diisi pacar jangan berdoa minta pacar, minta bini langsung. Pacar dipelurutinya habis duit. Ya Allah. Habis kena duit memarut nyiur. Peluruti bini berdoa banyak-banyak lawan Allah. Nah, karena hidup ini peperangan. Apalagi kita berperang dengan hawa nafsu yang kadang-kadang terus menggerogoti kita, kalah kita dengan nafsu kita.
Maka kata Rasulullah, a'da'uka nafsuka allati baina jambai. Perangi musuh-musuh kamu itu, yaitu nafsu yang bersarang di antara jambai, dada ikan. Nafsu itu di situ. Anda tulak ke majelis koler. Kenapa kita koler tulak ke majelis? Introspeksi hadiri kita. Berarti banyak maksiat yang kita lakukan. Karena maksiat itu menghambat seseorang dari beribadah kepada Allah. Tahu aja kita majelis itu baik, tahu aja majelis-majelis ilmu, majelis salawat, majelis zikir, majelis apapun itu yang di sana menceritakan tentang Allah dan Rasulnya, mengajak untuk mengingat Allah dan Rasulnya, tahu kalau itu kebaikan. Tapi kita kalah dengan hawa nafsu kita, kalah dengan keinginan duniawi kita. Kita disibukkan dengan berbagai macam keadaan, disusupi oleh talbisnya iblis kita dengan berbagai macam alasan. Alasan itulah, alasan inilah dihalang-halanginya kita. Hadir kita di majelis itu selamat. Selamat, bukah iblis. Ya wailah, kata iblis, celaka. Kada mampu aku menggoda orang-orang tersebut. Nah, maka kita bisa hadir di sini itu berkah dari junjungan kita, berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dengan kita memuji Nabi atau Nabi itu pangkatnya bertambah? Kada. Nabi itu tetap mulia. Kita kada memuji pun Nabi itu sudah mulia duluan. Seduniaan ini orang kada ada yang bersalawat lagi lawan Nabi. Nabi tetap terhormat. Salawat kita ini yang kita sampaikan kan sesuatu yang baru. Sementara Nabi sudah Allah sandingkan namanya dengan Allah sebelum alam jagat raya ini terjadi. Bahkan Adam alaihi salam, Nabi Adam saja meminta ampun dengan Allah karena telah memakan buah terlarang, menunggak ke atas, melihat di arasy ada nama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkah Rasulullah, berkah Muhammad, Adam diampuni oleh Allah. Ujar Allah, wahai Adam, kenapa, di mana ikam tahu Muhammad? Di mana ikam tahu Muhammad? Ujar Adam, ketika aku menengadah kulihat di arasy sana, di tihang itu ada tulisan yang bertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Adam, ya Allah, aku yakin tidak mungkin engkau menyematkan satu nama yang engkau patri di sana kecuali nama itu makhluk yang paling engkau mulia. Memuji kada memuji mulia, Nabi itu sudah mulia. Kenapa kita disuruh memuji? Karena dengan pujian-pujian itulah kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasul. Cuma jangan memuji aja, perintah Rasulullah kada digawi, berhimmat berpukul terbang sembahyang kada. Rugi ya Allah. Berhimmat kita berkuriak bersyair sembahyang kada. Karena itu intinya. Intinya kan itu. Sembahyang itu inti dari berataan. Makanya kita semalam dilajari orang sembahyang malah. Ya kalau majelis sudah pahami. Ya tuh kadang-kadang aku heran juga. Guru-guru yang datang ke Kutai Barat ini menganggap kita Kutai Barat ini kada tahu apa-apa. Hari ini Kutai Barat ini ulamanya banyak, oh ya ini. Orang menganggap Kutai Barat ini kita melaklik hutan, kampung, kada ada isi majelis taklim, ulun ini keliling kemana-mana, ke Banjar kemana-mana. Kita ini bersyukur setiap majelis-majelis taklim yang ada di Kutai Barat ini banyak orang yang hadir.
Coba pian tulakkan ke Banjar. Lu nih kamu teh rancak saben bulan. Umpat hapsian wadah guru ini. Tukang tapak terbangnya kekanakan. Yang tuha-tuhanya umur 70 tahun setengah duduk di buncu-buncu. Gurunya unggut-unggut di sini. Sedikit orang. Ya Allah. Kutai Barat ini insya Allah orangnya paham seberadaan tentang tata cara sholat. Guru fikih ada kita di sini. Guru tauhid ada. Majlis taklim setiap malam berhamburan. Tapi bahasa orang di luar sana, Kutai Barat ini kampung, Melak nih kampung. Makanya aku ketujuh jar ceramah ke Melak. Ahlaknya gandal lawan. Ketujuh aja. Ya, seakan-akan kada ada bisi guru di sini. Ya Allah, jangan gaya itu, ya Allah, jangan gaya itu. Banyak guru kita di sini. Thariqah ada di sini, di lain enggak ada. Cari di mana thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah berkembang. Ada. Samarinda itu ada beberapa tempat. Lengkap di sini, hendak belajar syariat ada, hendak belajar thariqah ada, hendak belajar ilmu hakikatnya ada, yang sanadnya sampai ke Rasulullah. Kira orang kita kada besanad kah? Kira orang kita belajar dengan YouTube. Nih ada lulusan pemangki Habib saben bulan datang ke sini. Kadang-kadang ulun tuh menganggap ya Allah terlalu hina kah kita di sini. Ya Allah, tapi kata Bapak itu wajar aja. Karena orang di luar sana menganggap Kutai Barat ini kita minoritas. Ya Allah, dianggap orang di luar Kutai Baratnya sedikit. Makanya aku ketujuh aja berdakwah di Kutai Barat. Jangan salah. Ika membaca muqaddimah aja dari pembukaan, tahu kami. Membaca hadis tersalah-salah kami tahu. Kami berdiam beneran. Apabila kami begagawilan dihiga kiri kanan dengan guru jenal ya dah tuh. Gitu Bang. Jadi jangan dianggap remeh Kutai Barat ini banyak guru-guru kita. Ya, sedikit kita tuh sedikit harus bicara juga. Jadi orang-orang yang di luar Kutai Barat jangan menganggap Kutai Barat ini orangnya bungol-bungol. Kita ajarkan semua, majelis fikihnya ada, tapi ketika ada guru yang masuk welcome, kami hargai, kami hormati karena sidin. Tapi jangan juga kali lewatan ya Allah, sampai guru-guru yang ada nih disambatnya kada pintar, gara-gara kada besiwak aja disambatnya kita kada pintar ya Allah. Sunnah Nabi siwak aja kan. Laula an asyukka ala ummati la aujabtuhu. Memang bujur siwak itu seandainya kada diwajib. Yang gigi palsu besiwak kita terpacul gigi palsu kawan ya. Itu pulang banyak guru-guru kita dimulai. Guru-guru di luar sana jangan takutan masuk ke Baratnya, sampaikan aja ilmu. Sampaikan aja ilmu. Ilmu itu yang mengajak kita ingat lawan Allah, bukan untuk membuat perdebatan. Kalau masalah furu'iyah dalam hukum fikih silahkan. Menyampaikan hukum itu lengkap dengan dalil-dalilnya. Menurut pendapat ini kayak ini, menurut pendapat ulama ini nyaman kita menerima. Kawan Pina Sarik, pinanya guru Samsul nih. Ada, aku ini mewakili dari guru-guru yang lain nih, mungkin sidin kada bepandir. Anak kemarin sore. Nah, kita lanjutkanlah kajian kita sedikit dalam kitab Tanbihul Ghafil. Peringatan bagi orang-orang yang ghafil atau orang-orang yang lalai. Ini sudah kita bacakan. Hanya masalah bab tentang ikhlas. Kenapa dingarani Tanbihul Ghafilin? Karena untuk memperingatkan kita ini rancak lupa, rancak lalai kepada Allah. Sering lupa, sering lalai. Orang itu kenapa banyak yang lupa? Karena sedikit yang mengingatkan. Diingatkan aja gini kadang-kadang gak ada ingat. Apalagi kada diingatkan. Makanya kitab ini ditulis oleh musannif, disusun oleh musannif mengingatkan kepada kita yang rancak lupa lawan Allah. Lupa bagaimana ketaatan kita itu mesti
disandarkan hanya kepada Allah, dipasrahkan dan diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala hakim minal hukama, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala hakimun minal hukama, berkata ahli hikmah, artinya ulama-ulama yang cendekia. Ahli hikmah ini bukan orang nang harat besihir. Kayak oleh ilmu hikmah bahari aja belajar ilmu hikmah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 1 bisa makan ini, tingkat 2 bisa bergulung di duri salak, tingkat 3 bisa berjalan di bara api. Macam-macam kalau kisah ilmu hikmah adalah. Tingkat 4 makan keteradakan. Macam-macam orang kada umpat bang bahari. Ada kawan kami di pondok tu ketujuh ilmu hikmah. Nang tapak suci lah, apa suci lah ya Allah, bersucinya jigin kada bujur lagi. Berkata hakim minal hukama, man amila sab'atun duna sab'atin lam yantafi' bima ya'mal. Barang siapa yang mengerjakan 7 hal tapi tidak diikuti diiringi dengan 7 hal yang lain, niscaya tidak bermanfaat bima ya'mal, dengan apa yang ia kerjakan. Rasanya ini sudah ulun bacakan di sini, tapi karena ini lanjutan kitabnya ya pada jadi masalah. Topang wajar kalau diingatkan terus. Awaluha, yang pertama, ayya'mala bil khawfi dunal hadri, yakni yaqulu inni akhafu azabillah wa la yahdharu minad dhunub fala yanfa'uhu dhalikal qawlu syai'an. Barang siapa yang beramal melakukan sesuatu kebaikan, ini kebaikan yang kita gawi, tapi tidak diiringi dengan 7 hal ini juga, niscaya lam yantafi' bima ya'mal, sama sekali. Apabila kalimatnya itu lam itu kadada apa aja bahasa kita tuh, kadada lagi manfaatnya tuh. Kalau orang berdagang tuh bukannya rugi, tapi kabau. Kabau tuh alahan pada rugi, lagi loan modalnya habis. Lam yantafi' bima ya'mal, yang pertama bahwasanya dia beramal karena takut kepada Allah, tapi dia tidak pernah memberikan peringatan kepada dirinya. Bahwasanya dia katakan inni akhafu azabillah, aku takut dengan azab Allah, tapi dia tidak memberikan peringatan terhadap dirinya atas segala dosa-dosa. Kisahnya dia takut lawan Tuhan, maksiat digawe terus. Kisahnya dia takut lawan Allah, tapi kemaksiatan inya pa iyanya. Ya Allah. Bengkot HP paling satu mat nonton salawat, kena nonton yang lain lagi tuh. Apakah di scroll pindah ganal, ya Allah, pindah bejujulan begana. Bahaya melihat salawatan sudah suah dengar, sudah suah melihat ini. Kena pindah bejujulan di belakangnya pulang lawas berendam. Nah itu dong itu. Fala yanfa'u dzalikal qawlu syai'an, maka apa yang dia ucapkan itu sedikit pun tidak akan pernah memberikan manfaat. Wasani, dan yang kedua, ayya'mala birraja'i duna talab, yakni yaqulu inni arju sawabillahi ta'ala wa la yatlubuhu bil a'malis salihah. Lam tanfa'hu maqalatuhu syai'an. Yang kedua, bahwasanya dia beramal, amalan itu semata-mata mengharap, duna talab, bukan menuntut. Maksudnya ujarnya katanya aku mengharapkan pahala Allah, aku beribadah ini semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Wala yatlubuhu bil a'mali salihah, inya berharap pahala dari Allah, tapi pahala itu dihasilkan dari amal soleh, sementara dia tidak mau beramal amal soleh. Lam tanfa'hu maqalatuhu syai'an,
niscaya tidak bermanfaat akan dia oleh perkataannya sedikit juga. Berharap pahala dari Allah, tapi kada mau melakukan amal soleh. Sedikit aja amal soleh itu, senyum aja kita lawan kawan. Kawannya ada masalah lawan anak bininya, kita kurihingi, paling kada itu bisa meredam emosinya. Karena senyum kita kepada saudara kita itu ibaratkan air yang memadamkan api. Apabila belum padam nyok kurihingi lagi, belum nyok kurihingi lebar-lebar, mun kada mau kurihingi ya buka. Ya kalau itu kada kawan lagi, sudah kawan itu. Cuma jangan kekerihing lawan bini kawan, hati-hati ya kalau lawan kawan kada kurihing, lawan bini kawan bihimat kurihing. Sanggul orang di simpang 3, hati-hati. Nah, perkataan dia itu sama sekali tidak bermanfaat. Wasalisu, dan yang kedua, bin niyati dunal qasdi, yakni yanwi biqalbihi ay ya'mala bit ta'ati wal khairati wa la yaqsudu bi nafsihi lam tanfa'hu niyatuhu syai'an. Yang ketiga, dia berniat tapi tidak ada keinginan, kada cukup sampai di niat saja. Memang dalam sebuah hadis yang panjang, barang siapa yang bangun pagi-pagi, itu di pembukaan semua kitab hadis, yang innamal a'malu binniyat. Barang siapa yang bangun pagi-pagi kemudian dia berniat melakukan kebaikan dan dia tidak jadi melakukan kebaikan itu, masih Allah catat satu pahala. Orang kena bangun besokan lalu berniat hendak melakukan kebaikan, Allah lalu setelah itu sampai diniat kada melakukan kebaikan, tetap masih Allah berikan satu pahala. Kalau dilakukannya kebaikan itu, niatnya baik, kemudian diiringi dengan melakukan baik, lalu Allah berikan ganjaran 70, 700, 7.000 hatta 5 yasha, sampai kada terhingga dalam hitungan. Kejahatan kayak itu juga. Siapa yang melakukan kejahatan, niat melakukan kejahatan, lalu kada jadi melakukan kejahatan itu. Niatnya bangun guring hendak menampar kawan, bebaya sudah di tengah jalan, diurungkan niatnya, kada jadi menampar kawan, dapat satu pahala. Allah beri satu pahala. Kayaknya kita hanya bangun guring niat nak nampar kawan, tapi jangan ditampar ya Allah, dapat pahala. Toh dia melakukan kejahatan itu dengan niat jahatnya, belum lagi Allah catat kejahatan. Tunggu inya minta maaf kada. Kalau inya minta ampun, minta maaf, kada mengulangi lagi, Allah catat 10 kebaikan. Nah, di sini diterangkan, barang siapa yang berniat tapi tidak ada qasad keinginan, hanya berniat saja di dalam hatinya, hendak beramal tapi kada melakukan amal itu, lam tanfa'hu niyatu, niatnya kada berfaedah, niatnya kada bermanfaat. Karena ini di dalam babul ikhlas. Kalau yang tadi dalam bab niat, innamal a'malu binniyat, faman hijratu ilallah fa hijratu ilallah wa rasulih. Dalam bab niat lolos, dapat pahala. Tapi dalam babul ikhlas belum lolos lagi kawan. Di seleksi yang kedua, seleksi niat lolos. Artinya walaupun kada melakukan, tapi tetap niat baik. Dalam bab ikhlas, niat itu tidak akan berfaedah, tidak akan bermanfaat kalau tidak diiringi dengan keinginan yang baik juga. Aplikasikan niat, tindak lanjuti. Jangan sampai hendak berniat saja, berniat melamar anak orang, berniat saja, hadang. Kehuban anak orang sudah kada telah melamar juga.
kadadatin tindakannya di dalam bab ikhlas demikian. Warabi' dan yang keempat biddu'a dunal jahdi, yakni yad'u Allah Ta'ala ayyuwaffiqahu lil khairi wa la yajtahidu lam yanfa'hu du'a'uhu syai'an. Yang keempat, dia berdoa tapi tidak ada kesungguhan di dalam doa. Muntungnya berucap doa tapi kada ada kesungguhan dalam doa. Doa ini kan perlu hudurnya hati. Sama kayak orang meminta. Orang meminta itu meminta tangan ke hadapan orang yang dipinta, muha membelakangi. Pasti susah untuk diberi. Dunal jahdi, kada ada kesungguhan. Kita ni fakir, kita ni hina, kita ini lemah. Allah zat yang maha kaya, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kuat, maha kuat, bermohon lawan Allah bujur-bujur. Doa itu bujur-bujur, sungguh-sungguh. Menghadap Allah sungguh-sungguh. Hajat kita tu banyak lawan Allah. Hajatuna katsir ya Rabb, hajat kami banyak. Keinginan kami banyak. Kemana kami sandarkan keinginan kami, kemana kami pohonkan keinginan kami, kecuali hanya kepada Engkau. Kalau doa itu kada sungguh-sungguh, kata musannif, lam yanfa'hu du'a'uhu, kada bermanfaat doa. Makanya doa rancak kada dikabulkan oleh Allah. Doa kita rancak terhijab, terdinding, kada ada kesungguhan di dalam doa. Wa yanbaghi an yajtahida liyuwaffiqahu Allah Ta'ala kama qala Allah Ta'ala. Dan sepantasnya lah bagi orang yang berdoa dia bersungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada dia, memberikan taufik kepada dia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 40, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan mereka-mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah, sungguh-sungguh di dalam berdoa, sungguh-sungguh di dalam beramal, sungguh-sungguh dalam memuji Rasulullah, sungguh-sungguh dalam berzikir kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kada satu aja jalan. Subul tu jamak. Banyak jalan yang Allah tunjukkan. Karena ada aja kawan datang. Ada yang datang membawai begawi, ada yang datang membawai berusaha, ada yang datang membawai ke majelis-majelis kebaikan. Itu jalan yang Allah tunjukkan. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Yani alladzina jahadu fi ta'atina wa fi dinina lanwafiqannahum lidzalika. Maksudnya orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada kami, di dalam mengemban agama kami, niscaya kami berikan taufik kepada mereka dari jalan tersebut. Taufik itu kita sudah paham. Taufik itu kekuatan yang Allah berikan dalam rangka menjalankan hidayah atau petunjuk Allah. Kita sudah dapat petunjuk. Ada di antara kita juga kadang kala menjalankan petunjuk itu. Kenapa? Karena kadang dapat taufik. Orang yang diberikan taufik oleh Allah, inya sudah duluan dapat hidayah. Kalau inya dapat hidayah, minta taufik banyak-banyak. Minta taufik banyak-banyak. Hidayah sudah ada, hatinya sudah terbuka. Minta lawan Allah agar diberikan taufik. Taufik itu kekuatan dalam rangka bisa menjalankan hidayah. Itu luar biasa. Wal khamisu, dan yang kelima, bil istighfari dunan nadam. Inya montongnya rancak beristighfar, astagfirullah, 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 tapi kada ada menyesal, gawi aja terus maksiat.
Istighfarnya harap yakni yaqulu astaghfirullah wa la yandamu ala ma kana minhu minadz-dzunub. Dia katakan aku meminta ampun kepada Allah, beristighfarnya 1000 kali sehari, tapi kadang menyesal dari dosa yang ia kerjakan. Lam yanfa'ul istighfaru yakni bi ghairin nadama. Istighfar itu tidak akan bermanfaat kalau tidak diiringi rasa penyesalan. Suah menyuntan ayam PRT, astagfirullahaladzim. Ada pulang ayam kawan, cuntannya pulang. Racap istighfar, melihat ayam beliuran, ya Allah. Itu kadang menyesal karena. Wasadisu yang keenam, bil alaniyah dunas sarirah, yakni yasluhu umarahu fil alaniyah wa la yaslihuha fis sirri, lam tanfa'hu alaniyatuhu syai'an. Ba'amal beribadah dinampakkan. Ketika banyak orang, Allah sembahyangnya harap. Ketika sorangan bebarang aja, kayak hayam memacuk baras. Nah, kada ada makninahnya. Lagi orang banyak berjamaah, iya, ya itu sembahyang kada. Nang kaya itu. Rokoknya aja kawannya kalau kada gugur banyak di gelas. Rupanya sudah di training. Sudah di training, awas ikam kalau gugur menyupani peguruan, makanya di training sudah supaya banyak jangan gugur di atas itu. Coba gugur, supan peguruan di hadapan orang bil adaniyah, menampakkan amal ibadah. Bolehkah kita menunjukkan amal ibadah kita? Boleh kalau hati kita kuat, kita yang mengintrospeksi diri kita. Jangan merasa mentang-mentang jadi guru lalu kami orang alim boleh menunjukkan amal ibadah. Orang alim justru lebih berbahaya daripada orang awam. Yang alim itu bahaya. Makanya kata Imam Asy-Sya'rani, tidak sedikit orang yang berilmu yang dihijab di hadrat Allah karena ilmu. Jangan mentang-mentang alim. Ya Allah. Alim lawan sugih itu beda-beda tipis. Kada sedikit orang sugih yang sombong, kada sedikit juga orang alim yang sombong. Itu bahaya. Nyaman jadi kayak pian-pian ini, duduk di situ mendengarkan yang berpandir ini bahaya. Tegelincir aja sedikit hati, aku lebih alim daripada inya. Di mana andaknya iblis derajatnya. Apa jar iblis? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Makanya takutan dia. Kalau kawa kada ulun dia sebujurnya telanjur aja sudah dikiau guru. Karena Allah titipkan ilmu, ya berbagi kita ilmu. Yang ada baik diambil, ya yang kada baik dibuang. Cuma pesan ulun satu. Ketika kita menuntut ilmu dengan satu orang guru, siapapun itu, jangan mengiktirat guru itu. Kayak apakah sidin? Ambil ilmunya, masuk ke dalam rumah sidin, majelis sidin, buangi ilmu kita nih, kosongkan cangkir kita, sodorkan ke hadapan guru. Guru cangkir ulun kosong, silahkan piannya isi. Hendak kayak apa? Terserah pian. Terserah dia. Jangan membawa gelas diisi. Itu penentangan aja lagi. Menentang terus kita. Hati-hati. Nah, ketika orang banyak, ketika dalam keadaan ramai bil alaniyah, ini menampakkan amal ibadahnya, tapi ketika sendiri sembarang di dalam ba'amal beribadah. Lagi berjamaah di masjid, sembahyangnya ditata rapi, tahiyat awalnya biar batis bangkang tetap, pujur batis belakang, ya Allah. Jarinya juga kayak ini, sembahyangnya kayak ini akan pas di telinga, ya Allah. Ada sangkut telinga di tujuh rambah. Jadi sudah terlalu berlebihan, ya Allah. Sudah terlalu berlebihan. Yang mana kita nyaman, beragama itu mudah, jangan dipersulit.
Jangan dipersulit, jangan atas nama tidak ada kaidah dari Rasulullah, atas nama tidak ada hadisnya. Cara ikam memaham itu yang terlalu berlebihan, mempersulit umat. Ya kalau mempersulit umat, yang mana yang nyaman sembahyang itu. Cuma pastinya berdasar belajar lawan guru, jangan belajar lawan buku. Sudah ada dasarnya. Sampai di mana Allah tuh kadang menilai apa yang hasil dari apa yang kita lakukan. Yang Allah nilai itu niat dan kesungguhan kita dalam mendekati Allah. Itu nang intinya. Dosa nang berhemat nang bermacam ya kok malah ngalihi umat saja. Nabi itu kadang mempersulit umatnya. Wasabi' dan yang terakhir, ay ya'mala bil kaddi dunal ikhlas, yakni yajtahidu fi ta'at wa la takunu a'maluhu khalisatan liwajhillahi ta'ala lam tanfa'hu amaluhu bi ghairi ikhlasin wa yakunu dzalika igtirarun minhu bi nafsihi. Yang ke-6 bahwasanya, yang ketujuh bahwasanya orang tersebut beramal sungguh-sungguh di dalam ketaatan, tapi amalnya itu tidak dipasrahkan kepada Allah, tidak disucikan hanya untuk Allah, tidak diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya amalnya itu kada bermanfaat sama sekali. Kenapa? Karena amal yang tidak diikhlaskan kepada Allah niscaya kada manfaat. Wa yakunu dzalika igtirarun minhu binafsihi. Jadilah orang tersebut tertipu dengan hawa nafsunya. Beramal kenapsuan, beribadah kenapsuan, bayar sembah bangun jam 2 malam, buka jendela, buka lawang, kawan guringan, suasananya sunyi, senyap, suara mobil kadada lagi, suara motor kadada lagi. Allahu Akbar. Terbersit di hati. Wah, kakawan guring-guring beratan. Nenang menahajudnya aku aja malam ini sorangan. Selesai urusan tanah. Coba. Mudah iblis menggoda kita. Nyaman iblis. 24 jam kita didajah iblis. Ya Allah, ditipu daya iblis. Oh ya iblis, tahajud kawan iblis. Haratan kita berdiri di sajadah, di situ juga iblis. Coba berhati-hati. Maka butuh kita seorang guru, butuh belajar, perlu bimbingan secara rohani, bukan jasadiah aja dibimbing, tapi urusan ikhlas bukan urusan cerita. Ikhlas itu bukan kisah, ikhlas itu bukan kajian ilmiah, tapi ikhlas itu sifat yang Allah tanamkan di dalam qalbu seseorang hamba. Setelah Allah angkat sifat-sifat tercela, ikhlas itu sifat terpuji. Sifat tercela dengan terpuji kada akan tercampur di dalam satu wadah. Hati ini wadah. Apabila ada sifat tamaknya, ikhlasnya itu kamuflase, kisahnya di ikhlas. Apabila ada sifat ujubnya, bangga dirinya, sifat-sifat terpuji itu pasti kada. Maka buangi dulu, buangi sifat-sifat nang kada baik itu, karena Allah gantikan sifat-sifat terpuji. Allah cabut sifat tercela, Allah tanamkan sifat terpuji, sehingga kita beramal beribadah itu lurus semata-mata hanya untuk Allah. Kada ada lagi keluar dari lisannya cacian, makian, hinaan, menganggap remeh orang lain, menganggap orang lain lemah seorang paling kuat, menganggap orang lain bungul seorang paling pintar. Nah, kada ada lagi sifat-sifat itu, dan itu karakter yang ngalih dibuangi. Hati kita nakaras, hati kita ini betagar, maka hati itulah yang harus dibersihi. Karena kajian ikhlas itu ranahnya tasawuf, bukan ranah fikih.
Cari saja dalam kitab-kitab fikih kayak apa caranya supaya ikhlas. Kada akan bisa karena bukan kajian ilmiah. Ikhlas itu bukan ikhlas, itu bukan kajian ilmiah. Maka tasawuf itu ada dua, ada tasawuf ilmiah, ada tasawuf amalia. Tasawuf ilmiah rancak kita belajar kayak apa ikhlas dan sebagainya. Ulun ini bab ikhlas ini sudah berapa puluh kali khatam. Tapi apakah ulun jadi orang yang ikhlas? Belum. Kada kawan. Itu butuh proses semuanya. Tapi kita berusaha terus memperbaiki diri kita masing-masing. Mumpung masih diberikan napas. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di dalam majelis ini mendapatkan cucuran rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dihajatkan baik dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua, keluarga, saudara, handai tolan dan famili, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah dari semua penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin, yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya, diberikan rezeki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Mudah-mudahan akhir hayat kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.